Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekalian, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. anakku sekalian yang sama-sama saya cintai, Bu, mohon maaf kita terlambat karena baru selesai rapat. Jadi, eh, Ibu mengulang kembali apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan Alhamdulillah Ibu melihat sudah banyak yang mempelajari, mengulang kembali materi yang Ibu sampaikan kemarin itu melalui link YouTube ya, tentang apa itu hukum, bagaimana hukum menurut hukum adat menurut para ahli, bagaimana ciri-ciri hukum adat, kemudian corak dan sistem sifat hukum adat, kemudian sumber hukum adat, perbedaan hukum adat dan hukum negara. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa telah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis di masyarakat. Nah, meskipun hukum adat itu tidak tertulis, tapi dia memiliki sebuah peran, memiliki sebuah fungsi yang sangat besar pemberlakuannya di masyarakat. Yang Ibu sampaikan bahwa lagi-lagi membuka di bab 1 bentuk dan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di bahwasanya negara kita itu adalah negara hukum. Nah, automatically bahwa sebuah negara hukum harus tunduk dalam hal sebagai warga negara yang baik, kita tunduk terhadap hukum positif, tunduk terhadap hukum Islam, dan tentunya tunduk juga terhadap hukum adat. Nah, bagaimana sistem hukum adat, anak-anakku sekalian? Bahwa hukum adat di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh sejarah. Dipengaruhi oleh budaya dan sistem hukum nasional. Nah, yang pertama, pengaruh kolonialisme, ya, kolonial. Jadi pada masa kolonial Belanda, hukum adat dikodifikasikan melalui penelitian Snok-Hougrons dan Cornelis van Vollenhoven. Anakku sekalian, kalau membuka di beberapa literatur ataupun kalian search di Google, itu memang berbicara persoalan sejarah hukum adat itu muncullah peneliti Hougrons dan Cornelis van Vollenhoven. Mereka banyak menulis atau memberikan literatur-literatur hukum adat di Indonesia. Nah, yang kedua, dualisme hukum. Jadi hukum adat berlaku bagi pribumi, sementara hukum barat untuk Eropa dan golongan tertentu. Nah, kita merdeka tahun 45, tapi sebelumnya gitu ada pada masa penjajahan, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, Portugis, dan lain sebagainya. Tentunya hasil daripada mereka tinggal di Indonesia itu bermukim di negara kita ini pastinya memengaruhi perilaku, memengaruhi pola behavior ataupun attitude daripada masyarakat Indonesia. Pasti. Nah, orang bermukim ataupun menjajah kita itu pasti ada pengaruhnya, sehingga pengaruh tersebut itu masih kita rasakan sampai sekarang ini. Nah, yang kedua, keberagaman hukum adat. Yang pertama, setiap suku di Indonesia memiliki sistem hukum adat yang berbeda. Nah, kalau kemarin itu ada yang sempat menyampaikan bahwa di Makassar, di Jeneponto ada tradisi adat masyarakat setempat tentang masalah perkawinan atau dukun di pernikahan. Saya kira bukan hanya di masyarakat suku di Makassar itu, akan tetapi anakku sekalian bisa melihat di Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara itu suku yang juga lumayan penduduknya banyak adalah suku Mongondo, ya, Mongondo, dengan sistem atau pola perkawinan yang tentunya anakku sekalian bisa melihat atau menyaksikan langsung bagaimana sih sebenarnya ritual-ritual adat pada masyarakat Mongondo. Bagaimana ritual adat pada masyarakat Minahasa.
bagaimana ritual adat pada masyarakat ataupun suku Bantik, bagaimana ritual adat pada suku Jawa yang telah atau sekarang tinggal di Sulawesi Utara. Nah, bagaimana ritual masyarakat Gorontalo dalam hal prosesi perkawinannya ataupun pada ritual-ritual yang lain yang sementara itu mereka tidak lagi tinggal pada sebuah daerah atau daerah asal mereka, akan tetapi telah bermukim di Sulawesi Utara misalnya. Nah, perbedaan-perbedaan budaya itu, anakku sekalian, dari berbagai suku yang ada di Sulawesi Utara, tentunya ini merupakan sebuah keberagaman. Ya, ini merupakan sebuah keberagaman suku bagi masyarakat kita di Sulawesi Utara. Ya, kita jangan Anda melihat, oh ini kenapa harus berbeda? Ya, karena memang masing-masing suku, masing-masing daerah itu memiliki sebuah ritual-ritual adat ataupun prosesi perkawinannya itu yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, contoh ya, pada hukum adat Minangkabau yang disebut dengan sistem matrilineal itu di Minangkabau, hukum adat Batak yang mengenal dengan sistem patrilineal, dan hukum adat Bali yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Nah, sistem hukum adat ini karena memang kan kita lihat bahwa sistem ada matrilineal, ada patrilineal, dan ada parental ya yang berlaku di negara kita di Indonesia, yang tentunya keanekaragaman tersebut bisa menjadi sebuah apa ya ikon, menjadi sebuah apa ya kekayaan adat, kekayaan budaya bagi masyarakat kita di Sulawesi Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Nah, sistem hukum adat yang ketiga, bahwa hukum adat dalam sistem hukum nasional. Jadi hukum adat tetap diakui dalam beberapa sektor seperti hukum agraria, perkawinan, dan warisan. Yang Ibu jelaskan kemarin persoalan perkawinan itu Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kemudian tentang warisan. Nah, kadang di masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita itu dalam hal pembagian warisannya itu tidak memakai hukum positif ataupun tidak memakai hukum Islam, tetapi melihat nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Yang Ibu sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang diberikan hak kepada hakim untuk melakukan yang namanya penemuan hukum atau yang disebut dengan res finding. Nah, bagaimana penemuan hukum itu dilakukan? Ya, tentunya melihat kepada living law, hukum yang terjadi atau hukum yang hidup di masyarakat. Nah, ternyata tujuan hukum itu kan untuk mencapai ketertiban. Tujuan hukum itu kan untuk mengatur pola hidup, pola perilaku masyarakat sendiri. Nah, jika misalnya hukum adat itu bisa mengatur pembagian warisan kepada kesepakatan yang baik di antara para pihak, why not? Ya kan? Kenapa kita nggak lakukan? Kenapa kita tidak memakai hukum adat? Nah, ataupun misalnya kita tidak mau memilih hukum adat, tapi kita memakai hukum Islam, monggo, silahkan. Jadi tidak ada sebuah paksaan ya, karena kita melihat bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mencapai ketertiban. Tujuan hukum itu adalah untuk menemukan kebahagiaan, ya, yang penjabaran dari trias politika, kepastian, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Itu kalau tiga hal itu bisa dicapai melalui pengimplementasian hukum positif, silahkan. Bisa dicapai dengan pengimplementasian atau penerapan hukum Islam, silahkan. Atau dia bisa dicapai dengan penerapan hukum adat atau yang disebut dengan living law yang hidup di masyarakat, monggo. Ya, nah itu. Karena itulah yang disebut dengan keberagaman. Atau itu yang disebut dengan sistem hukum nasional kita. Nah, contoh juga dalam hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, mediasi adat dalam penyelesaian sengketa adat atau sengketa
Ibu mengajar, Vincent ruang. minta tolong yang mic-nya terbuka, tolong di off kan ya. Ini Mariam dengan siapa nih? Nah, yang lain tolong dikontrol mic-nya karena mengganggu Ibu, konsentrasi Ibu mengajar. Oke? Nah, hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah hak masyarakat adat setempat, di mana dalam hal penggunaan ataupun misalnya masyarakat adat itu memiliki hak untuk memanfaatkan tanah-tanah yang ada di daerah mereka yang merupakan eh, hak ulayat pada masyarakat setempat. Nah, dalam hal perselisihan misalnya atau penyelesaian sengketa tanah, biasanya itu tidak diserahkan ataupun tidak diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun misalnya diselesaikan melalui jalur pengadilan anakku sekalian, tetapi mereka meminta mediator ataupun tokoh-tokoh adat dalam hal ini untuk membantu mencarikan solusi, membantu untuk menemukan apa sih titik permasalahannya. Nah, sehingga akan dimunculkanlah adanya sebuah kesepakatan di antara mereka. Oke ya. Nah, kedudukan hukum adat dalam undang-undang. Jadi dalam pasal 18B ayat 2 ya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Jadi ini kedudukan hukum adat dalam undang-undang. Nah, aku sekalian bisa melihat di pasal 18B ayat 2, silakan dibuka. Nah, mengakui dan menghormati. Jadi pengakuan bukan hanya dalam tataran negara hanya memberikan pengakuan, akan tetapi negara juga memberikan penghormatan. Penghormatan memberikan apresiasi terhadap adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, kesatuan apa yang dimaksud adalah misalnya adanya hak ulayat masyarakat adat, atau misalnya ada kelompok-kelompok adat yang masih eksis survive di masyarakat kita, itu diakui dan dihormati oleh negara. Beserta apa? Beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi misalnya kalau kemarin kita baru saja Lebaran, ada tradisi Timbulu Tohe di Gorontalo ataupun di luar Gorontalo yang diadakan oleh suku Gorontalo, masyarakat Gorontalo, itu harus dihormati. Bagaimana bentuk penghormatan daripada negara? Biasanya negara itu memfasilitasi, memberikan bantuan atau datang untuk misalnya meresmikan dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Nazmi, tolong mic-nya ya, Nazmi. Ya. Nah, itu penting untuk di apa ya, diperhatikan. Nah, selanjutnya dalam pasal 28 ya 28I ayat 3 bahwa dikatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi hukum adat itu adalah hukum yang bersifat dinamis, hukum yang tumbuh dan berkembang pada sebuah masyarakat dan merupakan identitas budaya dan hak masyarakat, itu dihormati. Nah, bagaimana penghormatan itu harus sesuai dengan perkembangan masyarakat kita. Jadi kalau generasi sebelumnya, generasi ibu ini ya beda dengan generasi kalian. Tetapi ingat bahwa apapun misalnya perbedaan itu tetapi tetap menjunjung tinggi yang namanya norma, menjunjung tinggi yang namanya etika, yang harus dijunjung tinggi karena memang kita adalah negara yang tentunya menjunjung tinggi yang namanya etika, menjunjung tinggi namanya moral, anak-anakku sekalian ya. Yang namanya peradaban berarti harus beradab. Kalau mahasiswanya misalnya tidak beradab, berarti ya tugas dosennya untuk membuat bagaimana mahasiswa itu bisa beradab. Nah, karena memang itu yang diinginkan oleh negara kita. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah generasi, bagaimana misalnya kita mengikuti proses perkembangan hukum adat itu, tetapi hukum adat yang beradab. Hukum adat yang menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanfaatan bagi orang lain. Oke? Nah, itu. Nah, implikasi dalam sistem hukum nasional. Jadi hukum adat tetap hidup berdampingan dengan hukum negara. Jadi Bu, yang mana yang harus kita gunakan? Ya kita lihat, kalau misalnya kita menyerahkan proses penegakan hukum itu kepada penegak hukum, ya kita berikan hak sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa ataupun persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, persoalan mereka mau menggunakan hukum yang mana, tentunya ada prinsip-prinsip atau ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum itu, sehingga apa yang diputuskan nantinya itu bisa memberikan tadi tujuan hukum sendiri secara esensinya seperti apa, gitu ya. Yang kedua, implikasi dalam sistem hukum nasional digunakan dalam kasus tertentu seperti warisan adat, hukum tanah adat, dan penyelesaian konflik adat. Ini selalu yang Ibu ulang-ulang, bahwa dalam hal penyelesaian permasalahan, dalam hal penyelesaian sengketa di masyarakat itu tentunya harus kita lihat bahwa itu masalahnya apa, konfliknya apa yang dihadapi oleh masyarakat ini. Nah, tentunya dalam hal penyelesaian tersebut itu harus menjunjung tinggi perilaku atau menjunjung tinggi norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garing PUU angka Romawi 10 garing 2012 yang mengakui hutan adat sebagai bagian dari hak masyarakat adat. Jadi hutan itu dilindungi. Jadi hutan adat yang tentunya dikelola oleh masyarakat adat dan diperuntukkan untuk masyarakat adat setempat. Tetapi ingat, dalam Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa jika misalnya hutan itu ingin dimanfaatkan oleh negara, maka perlu kiranya untuk diberikan dan tentunya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi semua hukum itu aturannya untuk mengatur masyarakat. Tetapi manfaatnya juga kembali kepada masyarakat. Tidak boleh aturan itu dan sebuah keputusan yang diambil itu hanya memberikan manfaat kepada pemegang kekuasaan. Tidak boleh. Karena memang kita ini adalah sebuah negara demokrasi yang tentunya tujuan daripada pemerintah itu adalah bagaimana menjadikan atau mewujudkan masyarakat yang adil, bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi proses tadi misalnya hutan adat, hutan yang dikelola oleh masyarakat adat itu diperuntukkan untuk masyarakat adat, tapi untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mencukupi atau misalnya memenuhi kebutuhan pokok daripada masyarakat adat itu. Ya, ini bukan kebutuhan secara individual, tetapi kebutuhan secara kolektif untuk masyarakat-masyarakat adat yang memang telah diberikan sebuah kewenangan untuk mengelola sebuah hutan contohnya, ya, seperti itu. Bagaimana hukum adat dalam pandangan Van Vollenhoven? Jadi Van Vollenhoven 1874 sampai 1933, seorang ahli hukum Belanda, merupakan tokoh utama dalam studi hukum adat di Indonesia. Yang pertama, hukum adat sebagai living law. Hukum adat berkembang secara dinamis sesuai dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, tidak hanya bersumber dari kebiasaan, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Ingat anak-anakku sekalian, sumber kebiasaan, sumber nilai-nilai sosial, sumber budaya-budaya setempat, itu akan bisa memengaruhi bagaimana perkembangan hukum adat di Indonesia, ya. Bagaimana perkembangan hukum adat di Indonesia. Ya, dari hal seperti itu sehingga tadi sumbernya bukan hanya sebuah kebiasaan, bukan hanya sebuah nilai-nilai sosial, tetapi bagaimana dengan budaya-budaya masyarakat setempat itu yang tentunya berpengaruh terhadap hukum adat sebagai living law.
Ya, oke. Nah, lingkungan hukum adat. Nah, Van Vollenhoven membagi hukum adat di Indonesia itu ke dalam 19 lingkungan hukum adat. Jadi seperti hukum adat Minangkabau, hukum adat Batak, Bali, dan sebagainya. Nanti ada sekalian dan sekalian baca ya, bagaimana lingkup atau hukum adat yang 19 lingkungan tersebut ya. Nah, setiap lingkungan hukum adat memiliki karakteristik tersendiri dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakatnya. Jadi, kalau misalnya kita berbicara persoalan di Sulawesi ini, bagaimana struktur hukum adat di Makassar, bagaimana struktur hukum adat di daerah Tolaki, Kendari, bagaimana struktur adat misalnya di suku Kaili di Sulawesi Tengah, bagaimana misalnya suku Mandar yang ada di Sulbar, itu tidak boleh disamakan dengan apa ya karakteristik hukum adat pada masyarakat-masyarakat di luar Sulawesi. Karena mereka memiliki struktur ataupun struktur sosial masyarakatnya itu yang berbeda, gitu loh. Ya, enggak boleh nanti Bu, boleh enggak disamain? Enggak boleh. Karena itulah yang tadi yang Ibu katakan bahwa yang disebut dengan keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya. Karena bisa saja pada keanekaragaman budaya ataupun adat masyarakat setempat itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dipengaruhi oleh apa ya, tipologi daerah. Nah, misalnya kita di Minahasa yang kita banyak berbaur dengan masyarakat saudara-saudara kita yang non-Muslim. Nah, tentunya pola kita untuk berinteraksi, pola kita untuk berkomunikasi pasti beda dengan saudara-saudara kita yang ada di Gorontalo yang dikatakan mayoritas atau bahkan 100% Islam gitu loh. Ya, kan beda kan? Pola relasinya berbeda. Struktur sosial masyarakatnya pasti berbeda. Karena tadi dipengaruhi oleh masyarakat yang tadi misalnya berbeda agama, berbeda suku, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, pengaruh terhadap hukum nasional. Jadi pemikiran Van Vollenhoven menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria ya tahun 1960, terutama dalam konsep hak ulayat. Jadi Van Vollenhoven itu adalah seorang ahli hukum Belanda, tetapi beliau adalah tokoh yang meriset hukum adat di Indonesia. Nah, dia punya andil dalam memberikan konsepnya tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang berbicara persoalan hak ulayat masyarakat adat. Nanti anak-anakku sekalian coba buka di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Ya, nanti dibuka tuh. Nah, Van Vollenhoven menolak penerapan hukum barat secara paksa terhadap masyarakat pribumi karena bertentangan hukum adat yang hidup. Nah, itu. Jadi ingat bahwa meskipun dia adalah orang Belanda, tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang tadi hukum atau pada masyarakat pribumi itu yang tentunya yang tadi harus dikondisikan, disesuaikan dengan hukum yang hidup pada sebuah masyarakat. Nah, sekarang hukum adat dalam teori resepsi. Ya, resepsi. Jadi teori resepsi dikembangkan. Nah, tadi Van Vollenhoven itu punya andil dalam hal Undang-Undang Pokok Agraria ya, 1960. Nah, sekarang ada teori resepsi yang dikembangkan oleh Snoek Hougrons. Ya, Snoek Hougrons, seorang orientalis Belanda untuk menjelaskan interaksi hukum adat dan hukum Islam di Nusantara. Ya, meskipun mereka non-Muslim, tapi dia mampu untuk mengorelasikan ya karena memang Indonesia kan mayoritas Muslim ya. Nah, bagaimana dia melihat interaksi antara hukum adat dengan hukum Islam di Nusantara? Yang pertama, konsep utama teori resepsi, ya resepsi. Hukum Islam itu hanya berlaku jika diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Artinya, hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat, sementara hukum Islam hanya berpengaruh jika tidak bertentangan dengan adat setempat. Ya, tetap kalau anakku sekalian ke Gorontalo itu saya kemarin ke masjid mana ya di Gorontalo itu,
Di situ ada adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Kemudian juga ada kalau di Sulawesi Selatan itu di Sengkang kayaknya atau di Bone itu seperti itu. Jadi adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Bu, apakah kita harus mengedepankan adat dibanding syariat? Lah, yang kita dahulukan sebagai masyarakat Islam adalah syariat. Nah, kalaupun ada adat-adat dalam prosesi perkawinan kita, itu silakan laksanakan. Yang penting dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, tidak bertentangan dengan agama. Dulu, saya masih ingat nenek moyang ibu itu kayak begini, tolak bala. Katanya ini supaya tidak terjadi bencana di keluarga ataupun tidak terjadi bencana misalnya di daerah yang orang tinggali. Makanya kita ke sungai ataupun misalnya kita akan ke mana tuh, ke laut untuk kita memberi makan terhadap apa ya, penghuni-penghuni sungai atau penghuni-penghuni laut. Nah, saya bilang ini keliru. Ini tidak boleh dilaksanakan hal-hal seperti ini menurut ibu ya. Tapi waktu itu kan ibu belum bisa bicara karena kan masih anak-anak. Tapi pernah saya ikut di situ. Bahkan kita makan songkoloknya itu ada warna-warni. Kemudian ada ayam paha. Aduh, enak sekali dimakan. Saya bilang daripada ini dianyurkan ke sungai, misalnya dianyurkan ke laut, ya mending yang orang makan. Nah, jadi itu hal-hal yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam yang masuk kepada kemusyrikan. Itu tidak boleh, ya. Nah, yang kedua, dampak teori resepsi dijadikan dasar Tentu. pemerintah kolonial Belanda untuk menekan penerapan hukum Islam di Nusantara, menjustifikasi bahwa pengadilan adat lebih berwenang daripada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara hukum. Nah, itu dampaknya tadi. Karena tadi dalam konsep utamanya teori resepsi itu yang digagas oleh Snodgrass itu bahwa hukum Islam itu berlaku jika hukum diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Padahal sebenarnya dalam pandangan ibu bahwa yang harus menyesuaikan itu adalah hukum adat terhadap hukum Islamnya. Bukan hukum Islamnya yang menyesuaikan terhadap hukum adatnya. Nah, sehingga oleh kita sekarang ini itulah dikenal dengan slogan-slogan di beberapa daerah yang memang kental memperlakukan hukum adatnya, itu adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi bukan hukum Islamnya yang menyesuaikan terhadap hukum adat, tapi hukum adat yang harus menyesuaikan terhadap hukum Islam. Nah, karena itu kan hukum Islam itu yang pokok, ya, yang pokok. Nah, ketiga, kritik terhadap teori resepsi. Nah, Hazairin itu mengajukan teori resepsi a contrario yang menyatakan bahwa hukum Islam langsung berlaku bagi umat Islam tanpa perlu diresepsi oleh hukum adat. Nah, Hazairin, Anda baca, coba buka bukunya Hazairin yang berbicara persoalan hukum adat ya. Jadi dia mengcounter apa yang disampaikan oleh Snodgrass dengan teori resepsi a contrario. Oke. Nah, yang kedua, teori resepsi exit oleh Sayuti Talib menyatakan bahwa teori resepsi sudah tidak relevan lagi dalam hukum modern di Indonesia. Nah, ini kenapa kita sampaikan ini bahwa anakku sekalian perlu mempelajari bahwa dalam hukum adat itu ada dikenal dengan teori resepsi. Nah, siapa yang menggagas oleh Snodgrass? Nah, siapa yang mengkritik teori resepsi a contrario itu salah satunya adalah Hazairin dan juga oleh Sayuti Talib ya, yang merupakan pakar hukum adat kita di Indonesia. Nah, mengapa kita penting mempelajari hukum adat? Ya, jadi mempelajari hukum adat itu penting untuk melestarikan budaya, menyusun kebijakan dan menjaga harmoni sosial. Yang pertama, memahami identitas bangsa. Hukum adat itu mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal. Ya, jadi jangan sampai ada pandangan dari anakku sekalian yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi kita mempelajari hukum adat. Perlu untuk mempelajari hukum adat,
karena memang tadi dia masih diakui dalam pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga diakui dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Ya. Selanjutnya, menjaga warisan hukum lokal. Tujuannya apa? Mencegah hilangnya hukum adat akibat modernisasi. Secanggih apapun kita sekarang ini, bahwa nilai-nilai atau budaya-budaya dari leluhur kita, dari para tokoh-tokoh agama kita, pendahulu kita itu penting untuk dilestarikan dan dijaga. Dasar pengembangan hukum nasional, sumber inspirasi bagi hukum negara. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa pada beberapa hukum positif ada yang harmonisasi, ada yang dijadikan sebagai sebuah integrasi dalam hal pengembangan hukum nasional dari hukum adat tersebut. Yang selanjutnya, mendukung penyelesaian sengketa, mengutamakan musyawarah dan mufakat yang tadi dalam beberapa masalah ataupun eh, sengketa misalnya warisan dan lain sebagainya, ternyata hukum adat itu mampu untuk memberikan solusi, mampu memberikan jalan keluar dengan cara apa? Dengan cara musyawarah dan dengan cara mufakat. Apakah itu ada relevansinya dengan Pancasila? Ada dong. Musyawarah mufakat itu ada dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan antara hukum adat dengan nilai-nilai identitas kita. Menyesuaikan hukum dengan kearifan lokal. Hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, mendukung kajian akademik. Penting untuk penelitian dan pendidikan hukum. Banyak sekarang ini kita di perguruan tinggi diberikan sebuah tugas untuk misalnya menyusun naskah akademik, untuk mempublikasi hasil-hasil penelitian kita yang tentunya itu bisa menambah hazanah pengembangan akademik di Indonesia yang khususnya bisa untuk mewarnai bagaimana kualitas daripada pengembangan akademik ataupun hukum adat kita di Indonesia pada khususnya. Ini penting. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, perlu kiranya untuk semua banyak membaca, melakukan sebuah publikasi atau menulis yang terkait bagaimana budaya masyarakat adat yang anak-anakku sekalian tempati, bagaimana peran mereka sehingga bisa mewarnai hazanah hukum adat kita di Indonesia. Nah, saya kira itu Ibu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Dan insya Allah kita akan lanjut ya pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan di bulan Mei, insya Allah kita sudah normal. Ya, sekarang memang udah normal sih. Artinya situasinya normal sehingga kita bisa kuliah secara offline dan aku sekalian bertemu bertatap muka. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita akan bahas secara offline sehingga lebih lebih fleksibel, lebih luasa untuk kita berdiskusi. Nah, Ibu sudah memberikan tentang sejarah bagaimana masyarakat adat, bagaimana pengertian hukum adat, bagaimana sistemnya, bagaimana corak hukum adat. Nah, saya beri tugas, silakan anakku sekalian banyak membaca buku. Ibu punya buku hukum adat, silakan buka di Google Scholar, kemudian tulis Rosdaina Bukido, suruh sekalian membuka buku itu, dan semoga itu bisa memberikan atau menambah wawasan dari anak-anakku sekalian dalam bidang hukum. Ya, hukum adat ini sebenarnya tidak susah untuk difahami ya. Karena hukum adat itu kalian mengalami sendiri, melihat fenomenanya seperti apa, bahkan kalau mungkin ada yang sudah menikah, kalian sudah menjalaninya. Ya, proses-proses apa yang harus dilakukan. Nah, seperti kemarin yang baru-baru dengan Tumbilotohe itu pasti ada di sini dari Gorontalo, suku Gorontalo yang telah melakukan ataupun terlibat langsung dalam hal ritual-ritual adat masyarakat setempat. Saya kira itu ya, mohon
Komsat dicatat semua siapa yang hadir dengan tidak hadir dan dikirim yang Ibu sampaikan di grup. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan aku sekalian. Dan saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.